Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah bisa melanjutkan kembali mengambil faedah dan membaca dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan terakhir kita sudah menyelesaikan masalah wakalah, ya. Wakalah, syirkah, kemudian musaqat sama muzara'ah. 4 bab ini atau 4 masalah ini jadikan satu bab karena ada kemiripan. Karena ada kemiripan, kecuali wakalah, ya. Wakalah memang berbeda. Ya. Jadi hukum asal wakalah itu apa? Buli. Dia adalah hukumnya buli. Namanya akdun jaiz. Ya. Karena sifatnya akdun jaiz, maka apa? Kedua belah pihak bisa membatalkan, ya, kesanggupannya tersebut kapan saja dia mau, ya, kapan saja dia mau. Kemudian juga diperbolehkan wakalah ini dengan apa? Dengan upah, dengan bayaran, ya, dengan upah dan bayaran. Tapi kalau dengan upah ya jelas di situ ada konsekuensi lain. Karena dengan upah ya tidak serta-merta bebas membatalkan apa? Amanah yang dia emban itu. Kemudian kemarin orang yang diberi amanah dengan wakalah ini, ketika dia merusakkannya, kan, atau melalaikan sebuah amanah, tapi karena tidak ada unsur kesengajaan atau ifrat dan tafrid gitu, ya, dan tidak berlebih-lebihan, biduni ta'adi, tidak berlebih-lebihan, maka dia tidak menanggung. Terus keterangan bahwasanya dia di dalam menggunakan barang tersebut tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, itu diterima bagaimana caranya, Mas Miftah kemarin? Bagaimana seseorang percaya bahwa wah aku jane ya wis ngati-ati, jadi ya wis ora yak-yakan tapi ya qadarullah nabrak, gitu. Ya, itu keterangannya dengan apa diterima? Dengan sumpah, ya, dengan sumpah. Ya. Bisa diterima kalau dengan sumpah, atau ya kalau sudah percaya gitu aja tanpa sumpah juga bisa. Tetapi kalau misalnya dari pihak yang mengamanahkan tidak percaya begitu saja, ya sudah, ketika yang diamanah itu bersumpah maka dia harus menerima. Adapun kalau apa? Yang dibayar bagaimana? Yang diberi amanah ini dengan cara dibayar, maka dia harus mampu mendatangkan bukti. Ya, dia mampu mendatangkan bukti. Terutama kalau dia mengaku sudah mengklaim sudah menunaikan amanahnya, sudah menyerahkan amanah yang diemban, maka dia harus mendatangkan bukti. Itu tentang wakalah. Berikutnya tentang syirkah. Tentang syirkah. Itu di halaman 54 paling bawah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Pak Marimo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala
ana salasa salisu ana salisu syarikain malam yakunu ahadu yakun jazm iya deh. Malam yakun ahaduhuma sahibahu faida khana kharajatu faida khana kharajtu min bainihima rawahu Abu Dawud. Ya. Maka ini adalah dasar di dalam prinsip syarikah ya, atau syirkah, yaitu kongsi atau berserikat untuk mendirikan usaha. Namun sebelumnya perlu kita pahami bahwa syirkah itu ada dua ya. Yang pertama syirkah amlak, kepemilikan secara bersama, hak kepemilikan secara bersama. Yang kedua syirkah dalam masalah ukut, transaksi. Dan yang dibahas ini apa? Syirkah fil ukut, syirkah dalam masalah transaksi. Contoh syirkah amlak apa? Syirkatul amlak. Contohnya itu warisan, gitu. Maka warisan itu sebelum dibagi, ahli waris punya hak milih terhadap warisan tersebut. Misalnya ada orang tua meninggal, ya toh, meninggalkan rumah, mobil dan lain sebagainya. Maka ahli waris yang masih hidup yang berhak mendapatkan warisan itu semuanya berhak terhadap barang-barang itu sebelum dibagi. Itu namanya apa? Mereka berserikat memiliki barang-barang peninggalan tersebut. Namanya apa? Syirkatul amlak. Ya, syirkatul amlak. Maka dia tidak boleh menjual, ya kan? Tidak boleh menjual atau memberikan dari barang-barang tersebut sebelum dibagi. Maka mereka berserikat di dalam memiliki. Ini adalah syirkatul amlak. Adapun yang dimaksud syirkah di sini adalah syirkatul ukut, bersekutu di dalam masalah transaksi. Ya, dalam hal ini masalah usaha. Itulah yang dimaksud syirkatul ukut. Ya, nanti akan dibahas macam-macam syirkah. Jadi yang menjadi pembahasan di sini adalah syirkatul ukut. Jelas ya, bukan syirkatul amlak. Ya. Dasar yang dipakai oleh mu'alif, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi ya, dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Taala berfirman, ana salisu syarikaini, saya adalah golongan ketiga dari dua orang yang berserikat. Artinya apa? Allah menjadi saksi, menjadi penolong dari orang yang berserikat. Allah akan menghancurkan, Allah akan memberikan berkah pada serikat tersebut tergantung pelakunya. Jadi kalau ada dua orang berserikat, kenapa kok di sini lafadznya syarikah ini? Karena syarikat itu terjadi minimal dua orang. Ya, bisa 3, bisa 4, bisa lebih. Maka syirkah itu minimal dua kelompok, 2 orang. Ya. Maka saya adalah golongannya atau kelompok yang ketiga, anggota yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati saudaranya, tidak berkhianat di dalam syirkah tersebut. Fa idza khana kharajtu min bainihima, jika salah satu berkhianat maka saya keluar dari keduanya. Artinya apa?
Ya Allah tidak akan menolong, tidak akan memberikan berkah. Ya, dari hadis ini menunjukkan apa ikhwah? Syirkah itu memang suatu hal yang ketika itu dijalankan sesuai syariat akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah sendiri menyatakan Allah menjadi anggota yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan menolong, Allah akan memberikan berkah, dan Allah akan melapangkan rezekinya bagi orang yang berserikat itu manakala mereka sama-sama jujur dan amanah. Itu. Maka banyak ya usaha-usaha yang Allah berkahi dengan adanya apa? Syirkah ini yang sama-sama mereka amanah di dalamnya. Ini. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya hendaknya di dalam syirkah masing-masing menjalankan amanah sesuai dengan yang disepakati. Ya, karena apa? Ada ancaman jika salah seorang berkhianat, maka apa? Aku tinggalkan. Artinya apa? Allah tidak akan ngurusi lagi. Ya, Allah akan hancurkan itu. Akan Allah hilangkan keberkahan dari syirkah mereka. Ya, itu tentang dasarnya. Sehingga di sini hendaknya betul-betul dalam syirkah itu mengedepankan apa? Prinsip saling percaya, amanah dan ta'awun. Saling tolong menolong, alal birri wat taqwa. Supaya apa? Betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Pak Heru. Lanjut ya. Qaulal mu'allif fa syarikatu bi jami'il anwa'uha kulluha jaizatun wa yakunul mulku fiha milku fiha wa ribhu bihasabi ma yatafiqani alaihi idza kana juz'an musya'an makluman. Iya. Maka fasyarikah, ya, perserikatan berkongsi dengan segala bentuknya, kulluha jaizatun, semuanya hukum asalnya adalah boleh, ya, jaizah, boleh. Wa yakunul milku fiha, dan kepemilikan di dalam syirkah itu, serta ribhu itu laba, keuntungan, bihasabi mayat tafiqon, sesuai dengan yang disepakati, sesuai dengan yang disepakati. Idza kana juz'an, jika hal tersebut, maksudnya barang-barangnya tadi yang menjadi syirkah tadi adalah juz'an musya'an, satu bagian yang musya'an, menjadi milik bersama, makluman, kemudian apa? Diketahui. Ya. Jadi kepemilikan di dalam syirkah dan keuntungan itu adalah sesuai dengan kesepakatan di dalam model syirkahnya, gitu, sesuai dengan kesepakatan dalam model syirkahnya. Misalnya dalam syirkah mudharabah, maka kepemilikan menjadi milik pemodal. Jadi ada nanti syirkah mudharabah itu kan. Syirkah mudharabah itu ada dua belah pihak, satu pemodal, satu pelaku, gitu loh, pelaksana bisnis, pelaksana usaha. Ya, maka dalam transaksi atau syirkah mudharabah, kepemilikan menjadi milik pemodal, gitu loh. Maka ini disesuaikan dengan kesepakatan atau jenis transaksinya, gitu loh, untuk kepemilikan. Adapun keuntungannya juga disesuaikan dengan kesepakatan awal.
Misalnya dalam transaksi mudharabah ya kan. Ini saya punya modal sekian, tolong dikelola. Untuk usaha apa terserah, nanti bagi hasil 50-50. Atau kalau misalnya kamu tenaga juga butuh banyak, saya yang 40, kamu yang 60, apa-apa. Maka itu sesuai kesepakatan. Ini. Idza kana juz'an musya'an, jika bendanya tersebut merupakan apa? Juz'an musya'an, satu bagian, satu kesatuan yang menjadi milik bersama. Ya. Ini kasusnya kalau apa? Syirkahnya syirkah. Nanti yang pertama syirkatul inan misalnya. Jadi nanti barang dilebur menjadi satu, modal A, B, C berkumpul membawa modal masing-masing dilebur menjadi satu. Sehingga ketika sudah melebur menjadi satu, itu kepemilikan menjadi kepemilikan bersama. Sehingga modal dari A, B, C tadi namanya jadi juz'an musya'an. Jadi bagian yang sudah menyatu itu loh, menjadi milik bersama itu. Jelas ya ini ya. Itu. Kemudian nanti gini, tidak boleh di dalam menentukan laba itu dengan perkara yang belum jelas. Contoh misalnya ini, ada orang usaha A, B, C, kumpulkan modal, sepakat bikin dealer menjual mobil, beberapa mobil. Nah, setelah dilebur, tidak boleh. Nanti sih kamu keuntungan dari mobil A ini, nanti kalau laku untungnya dari punya kamu. Nanti kalau si B ini kendaraan nomor 2 ini kalau untung jadi miliknya kamu. Nah C, bagianmu kalau mobil ketiga ini laku untungnya milik kamu. Gak boleh seperti itu. Karena sudah jadi satu bagian, maka ya keuntungannya harus dilebur kemudian pakai prosentase gitu loh. Seberapa besar andilnya di dalam usaha gitu. Modalnya berapa, usaha dia, tenaga ataupun pikiran ataupun yang lainnya seberapa besar andilnya di dalam usaha itu. Maka itu harus di awal disepakati dulu semuanya. Padang gitu ya. Seperti itu. Namanya juz'an musya'an seperti itu. Jadi sudah menjadi satu bagian yang utuh. Sehingga enggak boleh seperti itu. Atau misalnya, ya udah biar gampang hitungnya nanti gini aja. Keuntungan bulan ini kamu untuk kamu, keuntungan bulan besok untuk yang B, keuntungan bulan ketiga untuk si C. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena keuntungan itu kan berubah-ubah itu kan. Ya dah. Nah, maka di situ ada gharar, maka enggak boleh. Gharar dan jahalah gitu. Maka dikatakan apa? Makluman. Diketahui, ya kan? Diketahui maksudnya apa? Ya ditentukan prosentasinya, ya kan? Kamu karena sahammu di sini 50%, si B karena 30%, si C karena 20%, ya sudah. Setelah keuntungan dipotong operasional, maka bagian dari keuntunganmu per bulan 50%. Yang kamu 30%, yang kamu 20%. Sesuai dengan banyaknya saham, modal gitu. Jelas ya, seperti itu. Terus lanjut Mas Nurfalis baca. Bismillah. Wa qala mu'allifu rahimahullah ta'ala fadakhala fi hadza syirkatul ainani wa hiya an yakuna min kulin minhuma malun wa amalun wa syirkatu mudharabati bi an yakuna min ahadihim imal malu wa minal akhari amalu terus al-amalu wa syirkatul wujuhi bima ya'khudani biwujuhihima minan nasi wa syirkatul abdani
bi an yastarika bima yaktasibani bi abdanihima minal mubahati min hashishi ya, wa min hashishin wa nahwihi wa ma taqabbala nihi Wama yataqabbalanihi minal a'mali ya. wa syirkatul mufawadati wa hiyal jami'atu lil jami'i dalika wa kulluha jaizatun. Sudah Sampai jaizatun. Hah? Sampai jaizatun. Makuluha jaizatun, ya cukup. Pada kola berikutnya ini beliau menjelaskan tentang macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah. Sebagian ulama dalam kitab fikihnya menjelaskan ada 4 macam syirkah. Di sini mu'allif menjelaskan 5. Ya, menjelaskan ada 5 macam syirkah. Pada kola fihada masuk dalam masalah ini, masalah apa? Masalah syirkah adalah syirkatul inan. Nah, istilah ya, syirkatul inan. Kata inan sendiri, inan itu artinya secara bahasa itu apa? Tali kekang kuda itu loh ya. Itu namanya inan. Inan itu tali kekang kuda. Ya. Kenapa digantikan ini sebagai istilah? Iya, karena ketika kuda itu berjalan bersama-sama, maka tali kekangnya itu panjangnya akan sama. Jadi mengendalikannya sama-sama gitu loh. Jadi sama-sama mengendalikannya. Maka ini dijadikan istilah untuk syirkah yang pertama. Apa itu? An yakuna min kulin minhuma, masing-masing dari kedua orang yang berkongsi tadi malun wa amal, punya modal dan ikut mengelola. Jadi antara A, B datang membawa modal, sama-sama membawa modal, walaupun tidak sama. Mungkin si A 70%, si B 30% misalnya gitu. Dan keduanya gabung sama-sama mengelola usaha itu. Misalnya apa tadi? Mengelola dealer misalnya. Sama-sama mengelola, keduanya mengelola. Mungkin yang satu orientasinya cari barang, yang satu nyari apa? Pasaran, penjual. Itu kan. Yang satu karena pinter nyari barang, dia nyari barang, fokus nyari barang. Yang satu fokus jual. Nah, kemudian keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan jumlah modal dan sesuai dengan jumlah usahanya atau seberapa peran andilnya. Karena modalnya 70-30 dan mungkin sudah dianggap impas antara mencari barang dengan menjualkan itu mungkin sebanding gitu kan. Ya sudah, berarti di situ setelah dipotong operasional maka keuntungan 70-30%. Ya. Keuntungan dilebur dulu jadi satu. Ya, intinya apa? Syirkatul inan itu orang yang bersekutu tadi sama-sama membawa modal dan sama-sama mengelola. Ya, bagaimana nanti kalau mengelolanya beda-beda dan waktunya juga berbeda-beda? Ada yang mampunya cuma 2 jam, ada yang bisa sehari full. Yaitu di nominal. Ya kan, di persentase gitu kan. Atau misalnya dianggap kerja. Ya kan? Dianggap kerja sehingga nanti dia kerja dalam sehari berapa? 2 jam, dia 8 jam. Ya sudah, orang kerja 8 jam berapa? Orang kerja 2 jam dapat berapa? Gitu kan? Nah, itu nanti dipotongkan dari keuntungan baru dibagi presentasi sesuai jumlah
modalnya tadi. Itu namanya apa? Syirkatul inan. Sama-sama bawa modal, sama-sama ikut mengelola. Jelas ya? Yang kedua, mudharabah, syirkatul mudharabah. Bi an yakuna min ahadihimal malu wa minal akhar amal. Ya, satu enggak punya modal tapi pinter bisnis. Yang satu punya duit tapi ora sempat atau ora iso ngembangne. Itu kan? Dan itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh orang itu tipenya nek bisnis enggak bisa, dia bisanya ikut orang. Jadi pekerja itu kan. Tapi gajinya banyak, tapi dia enggak bisa ngelola duit. Nah, suatu ketika mungkin barangkali apa? Nah, aku kerja kan mungkin kerja terus gitu kan. Dia pikir pengen punya usaha. Dia nyari orang yang amanah, kemudian bisa mengelola uang itu dikembangkan, cari, ketemu. Saya punya modal sekian. Kamu saya lihat punya skill untuk usaha ini. Nah, ini saya modali, kamu jalankan, nanti bagi hasil 50-50. Nah, itu kan. Seperti itu. Bagaimana? Oke, deal. Namanya apa? Mudharabah. Ya kan? Namanya mudharabah. Semuanya bagi hasil, cuman kan kalau mudharabah itu pemilik modal enggak cawe-cawe sama sekali. Pokoknya nyerahkan duit wis urusono. Ya kan? Pokoknya tahu nih saya dapat keuntungan sekian bulan sekian persen. Ya kan? Dalam sebulannya 50% dari keuntungannya. Jelas? Itu namanya mudharabah. Bisa bedakan? Ya, jadi inan mudharabah. Yang ketiga, syirkatul wujuh. Yang ketiga syirkatul wujuh. Wujuh jamak dari apa? Wajihin. Nah, kenapa dikatakan syirkatul wujuh? Iya, karena modalnya mengerai. modal rai artinya apa? Dia modal kepercayaan gitu loh. Jadi ada beberapa orang, 2 orang atau lebih, dia nggak punya modal sama sekali, tapi dia memiliki nama lah di beberapa produsen penyedia barang, dia punya nama. Dia punya track record ya, reputasi yang baik lah. Orangnya jujur, orang tahu ngapusi, gitu, sangat menjaga amanah. Kemudian dia apa? Pinter mengelola barang sehingga menguntungkan. Akhirnya apa? Produsen percaya sama dia, percaya sama A. Kamu tak kasih barang utang dulu nggak apa-apa, nanti apa? Bayarnya kalau sudah laku, gitu kan? Nah, ada si B juga demikian. A, B, C 3 orang ini katakanlah apa? Orang ada modal apa-apa, tapi mereka punya kepercayaan dan punya skill yang kemudian mereka bergabung. Ya sudah, barang aku punya apa link ke sini, kamu punya link ke sana, kamu punya link ke sana. Yuk kita ngambil barang. Terus kita bikin toko. Lihat. Kan ranti duit kabeh iki. Ya kan? Modalnya mung rupa. Maka dikatakan syirkatul wujuh. Ya, kayak gitu. Jelas ya? Berarti mereka utang semua gitu. Nah, untuk mendapatkan utang itu kan mereka harus punya kepercayaan. Produsen nggak akan mau ngutangi kecuali orang yang sudah dia kenal dan dia percaya. Itu namanya syirkatul wujuh. Maka didefinisikan di sini bima ya'khudani biwujuhima minanas. Ya, dikatakan syirkatul wujuh itu disebabkan apa yang mereka ambil ya dengan modal wajah mereka, maksudnya apa? Status mereka, ya kan? Status sosial mereka, kepercayaan mereka itu minanas dari orang lain. Paham maksudnya ya? Itu syirkatul wujuh. Ya, yang modal itu enggak mau tahu, pokoknya dia hitungannya cuma sama A. Jadi kan pihak-pihak produsen barang itu kan percayanya cuma A. Ya kan? Percaya sama A, produsen A percaya sama A. Ngasih barang misalnya sendal, toko sendal tok kan orang menarik. Ada toko sepatu, ada toko, ada tas, ada baju. Ya itu kan.
Maka untuk bisa mendapatkan barang banyak dan utang kabeh itu kan ora gampang itu. Butuh apa? Kepercayaan. Sementara si A nggak kenal sama toko produsen tas. Yang kenal siapa? Temennya. Kamu kan kenal baik sama dia, koncomu sekolah toh kayak di pabrik. Coba tembung, ayo. Ya, dia nembung betul. Dipercaya toh? Ya, akhirnya dia dapat tas. Cari orang gitu. Iku orang iki sing laris kene iki kaos-kaos ngono kuwi laris gitu kan. Wah, ayo pabrik kaos itu awake dhewe ora kenal gitu kan. Cari orang lagi yang kenal sama dia. Ya kan? Ketemu ya kan. Udah, akhirnya apa? Mereka dapat barang itu kemudian apa? Digabung jadi satu. Jadilah sebuah toko yang komplit gitu kan. Barangnya itu tangan dari mana-mana. Modalnya modal wujuh itu tadi. Namanya syirkatul wujuh. Gitu. Tapi urusannya dengan produsen, ya itu nanti urusannya masing-masing. Walaupun itu nanti disepakati ya kan. Misalnya yang ini jatuh temponya 1 bulan, yang ini 2 bulan. Nanti mungkin laku pertama dari omsetnya itu untuk lunasi yang jatuh tempo duluan. Itu tergantung kesepakatan daripada syirkah itu loh. Jelas ya? Hah? Maksudnya? Ya itu dikasih ringkesan. Kasih ringkesan. Ya. Itu namanya syirkatul wujuh. Terus yang keempat syirkatul abdan. Dikatakan syirkatul abdan itu karena memang modalnya mengawak. Jadi gawean itu loh. Tenaga, jasa lah gitu loh. Contohnya gini. Ada seorang mandor gitu kan. Dia sering atau seorang pemborong gitu kan. Seorang pemborong. Nah, kadang-kadang pemborong itu dia tidak mengerjakan sendiri. Ditenderkan kepada orang lain ya. Kepada pihak pengerja itu ya. Jadi pemborong itu sudah pokoknya tahu dia borong satu rumah 500 juta misalnya gitu toh. Taunya yang punya hitungannya sama si pemborong dengan spek seperti ini 500 juta. Pemborong kadang masih apa? Nyari orang. Nanti bahan dari saya semua. Pokoknya bahan dari saya, tapi saya minta tenaganya kamu. Yang mikirnya kamu. Akhirnya si A ini berpikir oh ya saya diamani, dia terima. Nanti dari 500 juta itu untuk tenaga biasanya separuh misalnya. 250 untuk tenaga, ya kan? Nah, 250 kalau ini sampai jadi 250 ini untuk tenaga kamu. Dah, pokoknya tenaga sampai jadi saya serahkan kamu. Bahan dari saya. Gitu kan? Nah, bahan dari saya, pokoknya kamu cuman fokus tenaga dan alat. Tenaga dan alat kerja. Namanya tukang biasanya yang cetok yang gawa dhewe ya kan. Ya dah? Namanya tukang gitu, grindo dan lain sebagainya mesti usaha sendiri namanya tukang. Ya, pokoknya alat dan tenaga serta skill kamu. Nanti 250 juta, das. Diterima dia. Nah, dia kan nggak mungkin ngerjakan sendiri toh. Akhirnya apa? Dia nyari orang. Kamu spesialis bagian batu, kamu spesialis bagian kusen, bagian atap. Nah, pokoknya bahan sudah disediakan semua, tinggal tenaga. Ya. Nyari orang lah, ini namanya berserikat. Pokoknya nanti keuntungan kita bagi, ya kan? Kamu ngerjakan bagian ini, kamu ngerjakan bagian ini, kamu ngerjakan bagian ini, kamu ngerjakan bagian ini. Kemudian nanti pokoknya nek wis rampung, keuntungannya kita bagi gitu. Nah, ini namanya syirkatul abdan. Ya kan? Syirkatul abdan. Nah, bukan si A terus menggaji tiap hari, bukan. Kalau seperti itu kan namanya bos sama karyawan. Namanya syirkah itu pokoknya ditandangi bareng, engko ditepiro didum. Nah, itu namanya syirkah. Ya toh? Syirkatul abdan itu namanya. Jelas? Jelas belum ini syirkatul abdan? Hah? Iya, dalam job kerjaan. Terus keuntungannya nanti dibagi. Bukan terus dia nyari orang, oh kamu ngerjakan ini per hari tak kasih sekian, enggak. Tak kasih sekian enggak. Pokoknya nanti apa?
dikerjakan bareng-bareng tapi bagiannya beda-beda gitu kan. Kamu bagian atap, saya bagian tembok, kamu bagian finishing, gitu. Terus nanti keuntungannya kita bagi. Ya. Namanya syirkatul abdan seperti ini. Ya, duitnya dari 250 juta tadi kita bagi setelah dipotong operasional untuk beli alat ini dan itu gitu kan. Kita bagi. Jelas? Ya. Hah? Ya, itu nanti ada kesepakatan, kesepakatan tergantung kesepakatannya. Ya. Yang lain? Baik, yang kelima. Ya, di sini syirkatul abdan dulu bi an yastarika, yaitu dengan dua belah pihak berserikat, berkongsi bima yattasibani bi abdanihima, dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Iktisab itu kan pekerjaan kan? Dengan apa yang mereka kerjakan dengan badan mereka, berarti jasa. Minal mubahat, dari perkara-perkara yang mubah. Min hasishin wa nahwi. Apa yang hasishin? Apa? Apa hasishin itu? Kalau dicari di kamus kan rumput, tapi maksudnya merumput apa ini? Wallahu alam, saya belum ketemu ini keterangannya. Intinya itu menjelaskan apa? Minal mubahat min hasishin wa nahwi. Wa ma yataqabbalanihi minal a'mal. Dan apa-apa yang mereka terima, mereka tanggung dari pekerjaan. Jadi apa? Sesuai dengan jobnya masing-masing itu loh maksudnya. Si A jobnya apa, si B jobnya apa, dikerjakan sesuai dengan amanah, rampung, totalan, hitung. Gitu ya. Yang kelima, syirkatul mufawadhah. Yang kelima. Wa ya al-jami'atu li jami'i adzalika. Dia adalah yang mengumpulkan seluruh syirkah tadi. Jadi di dalam syirkah itu ada beberapa bentuk, ada yang syirkatul inan, ada yang syirkatul mudharabah, ada yang syirkatul wujuh, ada yang syirkatul abdan. Jadi dalam syirkah itu kumpul beberapa orang yang ada yang setor modal itu kan, ada yang setor modal dan dia juga ikut kelola itu kan, ada sigur setor aja tok kepercayaan saya ngambil barang udah saya kasih kamu, itu kan. Ada yang dia jasa, ya kan? Di dalam syirkah itu dia sebagai tender jasanya itu kan, pengerjaan misalnya apalah gitu kan. Nah itu namanya syirkatul mufawadhah yang menggabungkan seluruh syirkah yang 4 tadi. Jelas ya? Jadi di dalam satu syirkah itu ada beberapa bentuk syirkah itu loh, namanya syirkah mufawadhah itu. Jadi menggabungkan beberapa atau 4 syirkah tadi. Ya, itu namanya mufawadhah. Wa kulluha jaizatun. Semua hukum asalnya adalah boleh. Ya. Ya. Ya itu tergantung kesepakatan ya, tapi memang di awal harus ada rambu-rambunya dulu, dan memang yang mengelola harus orang yang sudah punya pengalaman gitu. Ya kan? Ketika orang mau membuat usaha dan memberikan amanah kan, kalau enggak punya pengalaman kan ya repot. Ya kan? Sehingga termasuk di dalam masalah mengurusinya pun kan dia harus tahu ya kan, pekerjaan walaupun 2 jam tapi itu juga menyita banyak tenaga dan butuh keahlian misalnya. Itu pun harus di awalnya sudah bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya setelah dijalani ya kan, dijalani ternyata kok masih
ada hal-hal yang membuat hati nggak enak, ya itu bisa sesuai dengan kesepakatan lah, bisa dirubah kesepakatan. Ya, yang jelas dengan mufakat itu. Wallah. Karena ini akdun jaiz, ya kan? Namanya transaksi yang hukumnya boleh, sehingga apa? Secara asal karena transaksi ini boleh, maka kapanpun dia mau dia bisa membatalkan. Kecuali kalau dia membatalkan membuat guncang dan memandaratkan yang lain, maka tidak boleh semaunya. Gitu loh. Jelas ya. Jadi nggak perlu dikasih harus 1 tahun, namanya 1 tahun kesepakatan ini selama belum 1 tahun nggak perlu dimandaratkan. Ya itu boleh. Itu untuk mengikat, ya, untuk mengikat supaya orang itu tidak bermudah-mudahan dalam dia masuk atau keluar sebuah syirkah. Karena tadi kalau tidak dibatasi, ya orang semaunya keluar masuk kan itu membuat yang lain, ya kan, nanti rugi. Memandaratkan orang lain kan tidak boleh, mendolimi orang lain juga tidak boleh. Tapi secara asal ketika sama-sama sama-sama ridho dan tidak mendolimi satu dengan yang lainnya, tidak masalah. Kesepakatan dibatalkan kapan saja. Wow. Cukup ya Pak? Ya. Sampai di sini dulu. Berikutnya itu adalah beberapa keterangan yang masih berkaitan dengan syirkah, beberapa contoh ya, contoh hal-hal yang bisa merusak syirkah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.